Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemokan mini project kami yang mengintegrasikan Node-RED dengan STM32 H7 A3ZITG. Dan di sini saya beranggotakan tiga anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Pak Isri Pati Badaha dengan NRP 47, dan dua rekan saya. Saya Rahmat dari Bumba, NRP 060. Saya Muhammad Herman Anwar, NRP 46. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan mendemokan integrasi Node-RED dengan STM32 ini melalui modul hardware secara langsung. Nah, bisa kita lihat ini merupakan modul yang kami gunakan untuk integrasi antara microcontroller dengan Node-RED. Pada modul ini kami hanya menggunakan beberapa komponen saja. Di sini ada microcontroller bertipe STM32 H7 A3ZIG. Kemudian ada dua buah LED, LED 1 dengan LED 2 yang mana kami fungsikan sebagai output, di mana nantinya LED 1 dan LED 2 ini nyala atau matinya bisa dikontrol melalui Node-RED. Di sini ada dua buah potensio, namun kami hanya menggunakan sebuah potensio saja. Sama juga pada potensi ini nilai outputnya atau nilai ADC-nya juga akan bisa ditampilkan pada Node-RED. Satu lagi ada sebuah sensor cahaya, yaitu sensor LDR Light Dependent Resistor. Nantinya nilai ADC yang ada pada sensor ini bisa dilihat pada Node-RED juga. Baik, di sini kami akan menjelaskan setting dari IOC-nya. Pertama-tama kita masuk ke sistem core, lalu kita pilih menu RCC. Nah, di sini kami memilih LSE, kami setting ke kristal atau ceramic resonator. Lalu kita masuk ke analog. Di sini kita akan mengatur dari parameter ADC-nya. Nah, yang kami gunakan untuk mini project ini adalah dua ADC, yaitu potentiometer dan juga LDR yang terdapat pada modul, yaitu pada ADC 1. Lalu kita masuk ADC 1. Nah, untuk pin input dari potensio dan juga LDR pada modul yaitu terdapat pada input 16 dan input 18. Nah, untuk 16 sendiri adalah input dari potensio dan input 18 adalah input dari LDR. Kita setting untuk keduanya yaitu pada single ended, begitu juga dengan input 18 single ended. Lalu kita masuk ke parameter setting. Nah, di sini kita setting pada continuous conversion-nya kita enable untuk sehingga nilai ADC yang terbaca akan terbaca secara kontinu. Kemudian kita gunakan number of conversion-nya kita buat 2 karena terdapat dua jenis ADC yang kita gunakan yang akan membuat multi channel ADC. Nah, kemudian terdapat dua rank, yaitu rank 1 dan rank 2 karena ada dua ADC yang kita gunakan, dimana yang pada rank 1 kita buat untuk channel 16 dan rank 2 untuk channel 18. Offset sampling time-nya kita buat kedua-duanya yaitu 810.5 cycle. Kemudian kita masuk ke DMA setting-nya. Nah, di sini kita perlu menambahkan DMA-nya dengan menekan add, lalu kita pilih ADC 1. Nah, untuk DMA request setting-nya kita buat ke mode circular. Setelah itu kita masuk ke connectivity, kita masuk pada user 3. Nah, di user 3 kita ubah modenya ke asynchronous. Kemudian pada NVIC kita centang untuk user 3 global interrupt, di mana pada program akan menerima interupsi dari program interupsi yang telah dibuat. Kemudian parameter settingnya kita hanya perlu memastikan baud rate-nya sesuai dengan baud rate yang akan kita gunakan untuk konfigurasi pada Node-RED atau pada sistem integrasinya. Di sini kami milih untuk menggunakan baud rate 11.5200. Lalu
pada MX-nya kita setting. Nah, di sini awalnya USART 3 RXTX itu akan muncul di PE, di pin PE. Nah, kita hanya perlu menggesernya ke pin PD9 dan PD8. Nanti akan muncul secara berkedip daerah sini ketika kita drag dan kita pindahkan. Karena PD8 dan PD9 merupakan normal settingnya dari USART 3 RXTX-nya. Lalu di sini juga akan muncul PA0 yaitu ADC 1 input 16 yang merupakan pin dari potensio, dan juga PA4 yaitu ADC 1 input 18 di mana yang merupakan input dari sensor LDR. Nah, kemudian untuk sebagai output dari LED yang akan kita nyalakan, yaitu dua LED, kita gunakan pada LED 1 dan 2. Nah, LED 1 ini berada pada pin 9. Jadi kita setting GPIO output. Lalu untuk LED 2 berada pada PG10. Kita setting sebagai GPIO output juga. Nah, setelah itu kita masuk ke clock configuration. Di sini kita hanya perlu mengatur ke HSI saja, yaitu sebesar 64 MHz. Kemudian kita generate code melalui menu bar ini, yaitu device configuration tool code generation. Lalu akan muncul source code dan program-program lain yang bisa kita setting. Jadi untuk program MNC pada mini project yang mengintegrasikan antara Node-RED dengan modul STM3227 A3 dan ITG, di sini terlihat bahwa program MNC-nya yaitu yang pertama pastinya ada include my.h, kemudian ada include tambahan yaitu stdio.h dan stdlib.h serta string.h. Maksud selanjutnya itu ada private variable. Di sini ada ADC1 yang berarti yaitu ADC yang digunakan untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital yang terdapat pada pin 1. ADC1 yaitu yang kedua yaitu HDMA ADC1. HDMA sendiri digunakan untuk mentransfer data secara efisien tanpa melibatkan MCU secara langsung. Selanjutnya yaitu WAR3. WAR3 di sini digunakan untuk komunikasi data secara serial. Lanjut yaitu ke kode bikin private variable. Yang pertamanya ada uint8t data. Di sini berarti yaitu variabel bertipe uint8t untuk menyimpan data yang diterima dari UART atau hasil konversi ADC. Yang kedua ini ada uint16t ADC array 2 yang berarti juga yaitu menyimpan hasil konversi ADC yang bertipe 16 bit. Lalu yang selanjutnya ada char buffer. Char buffer ini adalah array karakter dengan panjang 20 yang digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada float looks. Di sini yaitu ada variabel bertipe float yang bernama float dan looks yang digunakan untuk menyimpan nilai tegangan dan sensor dari LDR. Untuk integer I sendiri ini digunakan untuk array dari ADC dan untuk looping juga. Kemudian lanjut yaitu di sini kita langsung masuk ke inmain. Ada inmain-nya sendiri. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada bagian user code begin 2 yaitu hal UART retrieve IT dan juga hal ADC start DMA. Untuk hal UART retrieve IT sendiri berfungsi untuk pengaktifan interrupt untuk menerima data melalui UART3. Artinya ketika ada data yang masuk, prosesor akan terganggu dan menjalankan fungsi penanganan interrupt itu sendiri.
Kemudian ADC start DMA ini sendiri berfungsi untuk memulai konversi ADC menggunakan DMA. Data yang diperoleh dari ADC akan secara otomatis ditransfer ke memori. Kemudian masuk ke program while. Jadi untuk inti dari program ini yaitu ada beberapa perintah, yaitu ada hal delay 100 yaitu melakukan penundaan program selama 100 milisecond. Itu ada float, ini ada tipe float ini sendiri bertipe float yang melakukan pengolahan data. Dan nantinya akan kita lakukan penampilan untuk perintah selanjutnya. Kedua ada loop juga bertipe float yang menampilkan data dari ADC 2. Yang float tadi akan menampilkan data dari ADC 1. Kemudian masuk ke sintaks sprintf. Di sini akan melakukan pencetakan float dan LDR dengan tipe float yang diambil dari float dan lux. Kemudian ada hello at transmit, yaitu sini akan melakukan pengiriman yaitu ke node-RED dengan hal max delay yang nantinya akan disimpan dalam variabel buffer. Kemudian LDR 100 yaitu melakukan penundaan program selama 100 milisecond. Jadi selain dari main.c, kita juga melakukan pemrograman pada id.c yaitu interrupt. Yang pertamanya ada extern, HDMA HD1, HD1, H3, dan data. Extern sendiri mengindikasikan bahwa HDMA HD1, HDC1, H3 telah didefinisikan di suatu tempat lain. Jadi itu di id.c itu sendiri. Yang ada user code begin at external variable, yaitu kita tambahkan int8t data yang berasal dari main.c. Kita sebagai eksternal karena kita simpan di file lain, yaitu id.c. Kemudian masuk ke pusat 3 IRV handler. Kenapa bisa 3? Karena yang kita gunakan adalah bisa 3. Dan jangan lupa kita tuliskan sintang yaitu hello rt retrieve it word3 tipe uint 8t data dan juga size-nya yaitu 1 bit. Nah, ada di sini memperlihatkan perintah yaitu akan melakukan on dan off LED 1 dan 2 yang kita kontrol melalui node-RED. Jadi tadi yaitu kita lakukan penulisan kembali sintang yaitu hello rt retrieve dan URT dan data ini tipe uint 8t dengan size 1 bit. Kemudian programnya itu ketika data itu bernilai 1 maka LED 1 akan menyala, dan data itu bernilai 0 maka LED 1 akan mati atau auto off. Kemudian masuk ke data ketika nilai 2 itu LED 2 akan menyala, dan ketika data yang terima nilainya 3 maka LED 2 akan off atau mati. Baik, di sini merupakan flow dari node-RED untuk integrasinya. Nah, di sini kita menggunakan inputan yaitu push button. Kita setting on 1, off 1, on 2 dan off 2 untuk menghidupkan LED 1 dan mematikan LED 1 serta menghidupkan dan mematikan LED 2. Nah, di sini kita menggunakan pilotnya, kita ubah ke string, kita masukkan 1 sebagaimana pada program tadi kita setting pada data sama dengan 1 untuk menghidupkan LED 1. Kemudian pada off 1 kita isi stringnya yaitu 0. Kemudian on 2 kita setting stringnya pada nilai 2. Kemudian untuk off 2 kita juga mengisi stringnya, kita harus isi pada nilai 3. Nilai ini disesuaikan pada program interrupt yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah itu kita masukkan ini serial out. Nah, kita berikan portnya, kita beri nama STM32
yaitu port COM3. Nah, port COM3 ini kita dapatkan dari mencari port COM yang menyambung dari STM ke device laptop tersambung pada COM berapa. Nah, pada laptop kami tersambung pada COM3. Lalu kita atur baud rate-nya jangan lupa pada 115200 sesuai dengan baud rate yang telah kita setting pada IOC microcontrollernya. Nah, setelah itu kita pilih untuk STM32-nya dan done. Kemudian untuk flow ini yaitu untuk menerima data dari microcontroller. Nah, kita atur portnya jangan lupa sesuai yang tadi. Jadi 1 untuk STM32. Kemudian kita berikan JSON. Lalu kita dapat dua fungsi. Nah, fungsi ini adalah fungsi untuk mengubah, untuk menerima atau untuk mencetak nilai dari data yang dikirim dari microcontrollernya, yang lebih tepatnya adalah dari ADC yang telah kita setting. Nah, pada function 1 ada on message-nya kita cetak adalah message payload, yaitu message payload fault sesuai dengan nilai sprintf yang kita hendak cetak tadi. Kemudian ada function 2 kita menggunakan message payload sama dengan message payload LDR. Nah, message untuk function 1 ini adalah untuk mencetak dari nilai potentiometer, yang function 2 untuk mencetak dari nilai LDR. Nah, setelah itu kita buat outputnya yaitu dari dashboard berupa teks untuk melihat nilai dari potensio yang telah kita setting. Nah, lalu juga kita gunakan pada function 1 kita buat outputnya output gauge dari dashboard. Nah, ini untuk menunjukkan range putar dari potensionya. Nah, kemudian pada LDR kita juga menggunakan teks untuk melihat nilai yang tercetak, angka dari sensor LDR yang terbaca. Nah, kemudian kita buat juga ADC chart untuk melihat pembuktian nilainya akan tertampil pada grafik naik turunnya nilai LDR yang telah kita ubah dari sensor LDR-nya. Setelah itu kita deploy, kita masuk ke Node-RED dashboard, bisa kita akses dari sini. Kita ambil menu dashboard, lalu tekan ini. Nah, lalu akan muncul UI atau user interface dari flow yang kita buat. Nah, di sini akan muncul on 1 off 1 ini dari sini, dan juga on 2 off 2. Nah, di sini akan muncul persentase. Nah, untuk potensio sendiri, nilai dari konversi yang telah kita lakukan, dilakukan konversi dari ADC ke bentuk persentasenya. Sedangkan LDR kita hanya bisa membaca dari nilai ADC-nya. Nah, di sini akan muncul yang tadi gauge, akan berbentuk seperti ini. Nah, ini akan menunjukkan range putarnya. Kemudian dari LDR-nya akan muncul nilai chartnya yang akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi cahaya yang diterima dari LDR. Oke, selanjutnya kami akan menemukan bagaimana integrasi antara microcontroller dengan Node-RED itu sendiri. Langkah pertama kita akan mengonkan LED 1. Kita tekan on 1, maka LED 1 akan on. Kemudian kita off-kan hingga LED 1 off. Demikian juga dengan LED 2, kita on-kan LED 2, maka tampilan LED akan menyala. Kemudian kita matikan, maka tampilan LED akan mati. Selanjutnya kita akan baca data pada potensiometer, di mana nilai ADC-nya akan ditampilkan pada Node-RED, tampilan Node-RED. Perlahan-lahan potensio akan naik nilai ADC-nya sampai menyentuh nilai 100. Ketika diturunkan, maka di sini akan menurun sampai menyentuh nilai paling kecilnya 1,56 sekitar segitu. Untuk selanjutnya untuk sensor cahaya LDR
akan ditampilkan pada grafik di ini, grafik LDR. Untuk cara demonya, kita bisa menutup sensornya menggunakan benda atau jari, maka nilai yang ditampilkan akan kecil. Sini akan tampil grafiknya di sini rendah sekali, hampir mendekati 0. Atau ini ditampilkan 1200-an. Ketika penghalangnya dilepas, maka nilai ADC-nya akan meningkat, dan grafiknya juga akan mengikuti nilai ADC-nya juga. Bisa dilihat pada tampilan node-RED. Sekian dari integrasi antara microcontroller dengan node-RED. Kurang lebihnya seperti itu. Demikian dari demo project integrasi antara microcontroller STM32 dengan node-RED dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.